Halo semuanya, gue Dani. Mungkin beberapa dari kalian pernah nonton channel gue, Dani Ghost Explore. Gue udah eksplorasi banyak tempat horor, dari rumah kosong, villa terbengkalai, kuburan angker, sampai bekas sekolah yang angker. Tapi satu tempat ini, bikin gue berhenti total. Cerita ini bukan konten, ini kisah yang gue alami, saat konten explore di suatu tempat yang sangat angker. Dan setelah kejadian itu, gue nggak pernah lagi bikin video penelusuran. Gue kapok. Kisah ini mungkin tidak nyata, tapi ini nyata bagimu. Semuanya berawal dari DM seorang subscriber. Dia ngasih info tentang bangunan tua, bekas rumah sakit jiwa yang terbengkalai di daerah, yang nama dan lokasinya tidak bisa gue kasih tahu. Rumah sakit ini ditutup tahun 97. Katanya tutup karena kasus bunuh diri berantai dari pasien dan bahkan suster. Tantangan kayak gini malah bikin gue semangat. Seperti biasa, gue ajak dua kru gue, Indra, kameramen, dan Sari, editor yang biasa ikut buat ambil ambience shot dalam konten-konten yang gue buat. Yakin lu Dan, mau eksplor tempat itu, ucap Indra, dan Sari pun mengangguk. Yakinlah, emang kenapa? Tumben lu pada nanya kayak gini, jawab gue sedikit heran. Entah kenapa Indra dan Sari terlihat tidak ada semangat, tidak seperti biasanya. Tapi ya sudahlah, konten ini harus segera dibuat, karena gue yakin konten kali ini pasti akan menarik banyak penonton, karena memang tempat penelusuran kali ini sangat seram dan menantang. Kita berangkat hari Kamis malam, sengaja biar eksplor pas malam Jumat. Sekitar jam 11 malam, kita sampai di depan bangunan itu. Bangunannya gede, 3 lantai, catnya udah luntur, jendela-jendela bolong, dan pohon besar di depan bikin suasana makin serem. Kita sempat live di Instagram buat hype penonton. Beneran serem tempat ini, ucap Indra, yang diiyakan Sari, sambil melihat keadaan setempat. Kalian kayak baru pertama aja eksplor tempat kayak gini, ucap gue sembari tertawa kecil. Tapi gue merasa tempat ini beda Dan, ucap Indra lagi. Iya, gue juga merasa gitu, timpal Sari. Kita bertiga terus melangkah, hingga mulai masuk ke dalam bangunan rumah sakit itu. Awalnya lancar, di lantai 1, kita nemu ruangan bekas bangsal. Ada ranjang karatan, kursi roda tua, dan cat tembok yang terkelupas. Tapi ada satu tulisan yang bikin gue berhenti baca. Kami tidak pergi, kami tetap di sini. Sekilas terdengar samar suara dengan kata mirip dengan tulisan itu. Kami ada di sini, kami tetap di sini. Namun hanya gue yang dengar, terlihat Indra dan Sari tidak menyadari suara tersebut. Ini tulisan apa maksudnya? Siapa yang nulis ya? Ucap Indra. Paling orang iseng, yang pernah eksplor ke sini. Buat nakut-nakutin, jawab gue, mencoba tidak berpikir aneh. Kita terus melangkah menelusuri lantai 1 ini. Tidak ada tanda-tanda keanehan di ruangan lantai 1 ini. Kamera udah on kan? Tanya gue. Udah dari awal pas kita masuk halaman rumah sakit ini, jawab Indra. Sekalian buat opening konten, kita buat nuansa horor dari halaman rumah sakit ini,
jawab Indra lagi. Oke, ucap gue sembari memulai narasi konten saat berada di dalam rumah sakit itu. Namun tiba-tiba Sari sedikit teriak, seperti melihat sesuatu di dalam salah satu ruangan. Yang spontan Indra berbisik agar Sari tidak teriak, karena kamera sedang merekam. Karena dalam konten ini memang hanya gue dan Indra yang berada di ruangan ini, itu yang penonton tahu. Kita pun berhenti sejenak, dan gue mulai bernarasi mengenai keanehan itu di depan kamera. Kita masuk ke dalam ruangan itu, namun tidak ada apa-apa, kosong, sepi, gelap, namun suasana horor memang terasa. Apa kita batalin aja dan, ucap Sari. Gue ngerasa ada yang beda dengan konten kita sebelumnya, ucap Sari lagi. Itu cuma perasaan lu aja Sar, gue ngerasa biasa aja, jawab gue yang terus melangkah. Lu kan tahu Sar, selama kita ngonten gak ada itu yang namanya setan atau hantu, ucap gue lagi. Iya sih, timpal Sari. Gue juga merasa aneh dan Indra ikut berkata sambil terus fokus memegang kameranya. Udah tenang aja, aman. Setan itu gak ada, ucap Dani lagi penuh percaya diri dan sedikit menantang. Woi, kalian penunggu tempat ini, setan, pocong, kuntilanak, genderuwo, atau apa aja, tunjukkan wujud kalian di sini, narasi gue, seperti biasa di setiap konten gue yang seolah menantang. Namun kali ini beda. Terdengar benturan keras di atas lantai 2, benda yang dilempar, atau pintu yang dibanting. Kita bertiga pun spontan saling menatap, dengan perasaan kaget. Tuh kan, apa gue bilang, ucap Sari mulai cemas. Itu mungkin benda jatuh karena tikus atau kucing, ucap gue, sedikit menenangkan keadaan. Kita batalin aja, mumpung belum jauh, minta Sari yang mulai gak yakin. Kita tetap lanjut, jawab gue. Momen konten seperti ini yang disukai penonton, jangan kita sia-siakan, ucap Dani semakin yakin kontennya akan banyak disukai nantinya. Ayo kita telusuri lantai 2, kita lihat apa yang kita temukan di lantai 2 itu, ucap gue lagi. Pas kita naik ke lantai 2, semua mulai aneh. Baterai kamera drop mendadak, dari 80% ke 5%. Indra panik, Sari mulai gemetaran, bilang dia ngerasa mual dan kayak dicekik. Kamera baterai, drop dan, ucap Indra mulai panik. Gue pusing, leher gue sakit. Timpal Sari seperti menahan sakit. Gue pikir dia panik karena sugesti. Gue coba meyakinkan Indra dan Sari. Tapi karena Sari sudah terlihat pucat, gue putusin untuk membatalkan konten ini, karena kamera juga sudah tidak mungkin bisa digunakan lagi. Tapi pas kita mau turun ke lantai 1, pintu tangga kebanting keras, dan terdengar pintu di lantai 1 juga seperti ditutup dengan cara dibanting. Seketika itu juga, kita dikejutkan dengan suara. Ya, itu suara seperti benda melompat yang terdengar ada di ujung lorong lantai 2 ini. Suara itu, ucap Indra dengan nada panik. Spontan kita bertiga menoleh ke arah ujung lorong lantai 2. Seketika itu juga kita kaget, ditambah Sari yang berteriak ketakutan. Itu bukannya. Itu pocong kan, ucap Sari dengan nada ketakutan dan muka pucat pasi. Kita bertiga menjadi panik dan rasa takut yang sudah menghantui. Gue sendiri pun mencoba untuk berani dan berpikir apa ini benar nyata, namun apa yang gue lihat itu nyata di depan mata gue sendiri. Ya, itu pocong, beneran pocong yang melayang. Kita coba buka pintu tangga itu, dan lari tanpa peduli lagi dengan konten karena keadaan udah sangat aneh.
Terdengar suara lompatan, yang seolah pocong itu sedang melompat ke arah kami bertiga. Kita terus berusaha menuruni anak tangga ke lantai 1. Saat tiba di lantai 1 kita terus lari. Kita lari ke arah pintu, coba buka, nggak bisa. Kekunci dari luar, padahal kita cuma bertiga di dalam. Pintunya kekunci dari luar, ucap Indra dengan nada panik. Tiba-tiba, terdengar suara ketawa perempuan, pelan, cempreng, kayak cekikikan dari ujung lorong lantai 1 ini. Kita gak peduli, rasa takut udah benar-benar di luar nalar. Kita tetap berusaha membuka pintu keluar ini. Tetap tidak bisa dibuka, tapi pas kita balik badan, terlihat sosok perempuan berbaju putih kusam rambut panjang melayang di ujung lorong lantai 1 ini. Sari menjerit dan jatuh ke lantai. Tubuhnya kejang, matanya putih semua. Dia ngomong pakai suara berat. Dia marah, dia nggak suka direkam. Dia udah lama di sini, dan sekarang dia ikut kalian. Ucap Sari yang seperti orang kesurupan. Sari kesurupan, ucap Indra panik. Gue pun ikut panik sambil mencoba menyadarkan Sari. Untungnya Sari mulai sadar, dan Sari menangis karena masih sadar dengan keadaan, yang membuatnya takut yang sudah gak wajar lagi. Kita panik, kita mau keluar lewat mana? Gue berpikir keras meski diwarnai suara ketawa dari kuntilanak itu, membuat suasana semakin mencekam. Lewat jendela, itu jendela ada yang pecah, kita lewat situ, ucap Indra. Kita berlari ke arah jendela yang pecah itu, kita keluar lewat jendela itu, namun Sari pingsan lagi dan jatuh di lantai. Gue teriak ke Indra, Indra, lu duluan keluar lewat jendela itu, lu cari bantuan. Gue mau bantu angkat Sari, teriak gue lagi. Gue lihat Indra mulai melompat dari jendela keluar rumah sakit ini. Namun saat gue melihat Sari, Sari sudah berjalan ke arah lorong di mana ada sosok kuntilanak itu. Gue pun panik. Sari, jangan ke sana. Teriak gue berharap Sari mau mendengar. Seketika itu juga terlihat pocong yang di lantai 2 tadi sudah berada di ujung tangga lantai 1 ini. Gue pun semakin gak karuan. Bagaimana dengan Sari? Ucap gue yang udah mulai putus asa. Enggak, gue harus berani. Gue harus tanggung jawab udah membawa Sari ke sini. Padahal mereka udah gak yakin untuk eksplor tempat ini, ucap gue lagi merasa bersalah. Gue coba dengan keberanian, untuk menolong Sari. Namun Sari terlihat jatuh di lantai, tepat di hadapan pocong dan kuntilanak itu. Terdengar suara rintihan dari tiap kamar di ruangan lantai 1 ini, membuat suasana semakin mencekam. Gak peduli, gue harus ke sana. Gue harus tolong Sari, teriak gue meski gak yakin. Gue berlari dengan rasa takut, menuju ke arah Sari yang berada di depan dua makhluk yang paling ditakutin kebanyakan orang. Gue gak takut, gue gak peduli. Teriak gue penuh rasa takut dan mulai pasrah. Seketika terdengar pintu utama lantai 1 ini, yaitu pintu keluar terbuka. Terlihat Indra berteriak memanggil. Dani, Sari mana? Teriak Indra. Terlihat Indra bersama seseorang, yang terlihat seperti security. Mereka pun menghampiri gue. Namun saat gue melihat ke arah Sari yang tadi pingsan, Sari sudah tidak ada. Kemana Sari? Kemana dia? Tadi dia ada di sana, teriak gue panik. Tenang, ucap security itu yang terlihat sudah berumur seperti bapak-bapak. Tolong Sari pak, tadi Sari di situ. Kemana dia? Ucap gue pasrah dan panik. Kalian sedang apa di sini?
Kenapa kalian tidak bertemu sama saya kalau mau ke sini? Saya tidak akan izinkan jika kalian tadi bertemu saya, ucap bapak security itu. Kalian masuk ke sini lewat mana? Ucap bapak itu lagi. Kita bertiga lewat depan pak, ucap gue dan Indra. Kita mau melakukan explore tempat terbengkalai untuk konten, ucap gue lagi. Loh saya dari tadi berada di depan, saya yang jaga bangunan ini, ucap bapak security itu penuh heran. Kita tidak melihat ada siapapun pak, kita tidak tahu kalau ada yang menjaga bangunan ini, ucap gue lagi. Kita lihat bangunan ini seperti bangunan terbengkalai tidak terurus, ucap gue masih bingung dengan keadaan. Karena emang tadi saat kita masuk tidak ada siapapun. Kalian ini bikin masalah aja, kalian tahu ini tempat apa? Itulah kenapa saya yang menjaga tempat ini, ucap bapak security itu sedikit marah. Bagaimana kalau tidak ada saya? Dan bagaimana jika teman kamu tadi tidak bisa keluar dari rumah sakit ini, ucap bapak itu lagi masih terlihat marah. Ya sudah, kita cari teman kamu itu, ucap bapak itu lagi sambil berlari ke arah tangga ke lantai 2. Gue dan Indra ikut berlari mengikuti bapak security itu. Bapak itu teriak ke kita berdua, kalian tunggu di bawah tangga ini, ucap bapak itu. Saya akan mengambil teman kalian yang dibawa dua sosok itu ke lantai 2, ucap bapak itu lagi sedikit berteriak. Dengan cemas dan masih gak yakin kenapa ini semua terjadi. Selama ini kita konten tidak pernah terjadi hal di luar nalar yang gak wajar seperti ini. Seperti penampakan nyata yang kita lihat sendiri dengan mata kepala kita, dan bisa menyakiti kita. Malah teman kita Sari dibawa oleh sosok-sosok itu. Ternyata mereka nyata, mereka ada. Indra pun mukanya masih cemas. Terlihat dari wajahnya rasa tidak percaya dengan apa yang dialami. Namun tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari arah lantai 2. Gue pun seketika mau naik ke lantai 2. Bapak itu, ucap gue panik. Indra menahan gue. Jangan dan, tadi bapak itu bilang jangan kalian naik ke lantai 2. Apapun yang terjadi, ucap Indra. Bagaimana dengan Sari, ucap gue masih panik. Gue tetap naik ke lantai 2. Indra pun gak bisa berbuat apa-apa karena emang dia pun panik dengan keadaan Sari. Kita berdua berlari naik tangga menuju lantai 2. Sampai lantai 2, kita kaget melihat bapak security tadi sedang duduk bersila di tengah lorong lantai 2 itu. Seketika bapak itu berteriak, kenapa kalian naik ke lantai 2 ini? Saya sudah bilang jangan pernah naik lantai 2 ini. Seketika bapak itu berdiri dan berlari ke lantai 3. Dan berteriak lagi, kalian jangan ikutin saya ke lantai 3. Saya tidak bisa menolong teman kalian, kalau kalian tetap nekat naik ke lantai 3. Spontan kami pun tidak berani bergerak. Namun setelah bapak security itu naik ke lantai 3, kita berdua dikejutkan dengan munculnya pocong yang tadi, di ujung tangga yang melompat turun dari lantai 3, dan muncul juga sosok kuntilanak. Juga muncul sosok-sosok suster yang keluar dari salah satu ruangan di lantai 2 ini. Kita pun panik, Indra pun berteriak, kan gue udah bilang tadi, bapak tadi melarang kita naik ke lantai 2 ini. Gue bingung, gue panik, kita berdua berlari untuk turun ke lantai 1. Tapi, lagi dan lagi, pintu tangga ini tertutup dengan dibanting. Namun kali ini, pintu itu tidak bisa dibuka. Gue pun teriak, apa mau kalian? Udah dan, cepat buka pintu ini, teriak Indra dengan nada panik. Dalam keadaan panik dan mencekam, terlihat sosok-sosok itu bergerak ke arah kita berdua.
Kita semakin panik dan rasa takut itu udah benar-benar di atas nalar. Dengan mata kepala kita melihat sosok nyata yang selama ini tidak pernah kita temui, dan kita yakin mereka itu hanya mitos cerita orang saja. Namun, kali ini nyata. Di tengah rasa takut dan pasrah akan keadaan, terdengar langkah kaki berlari turun dari tangga lantai 3. Dan terdengar suara teriakan, "Pergi kalian, jangan ganggu anak-anak ini." Ya, itu suara bapak security itu. Dia turun dari lantai 3 berlari sambil menggendong Sari, dan sesekali membaca sesuatu dari mulutnya seperti mengusir sosok makhluk-makhluk itu. Terdengar teriakan dari sosok-sosok itu. "Mereka milik kami, mereka sudah mengusik kami. Mereka menantang kami." Bapak security itu seperti gak peduli. Dia terus membaca sesuatu dari mulutnya yang terlihat komat kamit. Terdengar jeritan dari makhluk-makhluk itu, yang lama-kelamaan samar dan menghilang beriringan dengan hilangnya makhluk-makhluk itu satu persatu. Bapak security itu sudah menghampiri kita berdua. Sambil berteriak, "Buka pintu dan turun." Dengan bingung karena merasa pintu tadi tidak bisa dibuka, kami pun mencoba membuka pintu itu. Dan terdengar teriakan bapak itu lagi, "Cepat buka, cepat turun." Pintu berhasil kita buka, dan kita pun berlari turun ke lantai 1 dan menuju pintu keluar gedung rumah sakit ini. Dan kita berdua pun sudah berada di luar dengan kelelahan dan rasa takut yang belum hilang. "Bagaimana Sari? Mana bapak itu?" ucap gue. Gue pun spontan mau masuk lagi ke dalam rumah sakit itu. Spontan Indra menarik tangan gue. "Lu udah gila ya?" teriak Indra. "Tapi Sari, bapak itu kemana?" ucap Dani sedikit berteriak. Selang beberapa lama penuh kepanikan karena bapak itu dan Sari tidak keluar dari rumah sakit itu. Terlihat bapak security itu keluar dari pintu rumah sakit itu dengan menggendong Sari menuju keluar. Kami spontan berlari menghampiri dan berteriak, "Sari, Sari, kamu gak apa-apa kan? Udah diam, dia hanya pingsan. Sekarang bawa dia ke rumah saya, biar saya obati. Masih ada pengaruh dari penunggu rumah sakit ini di dalam tubuhnya," ucap bapak security itu sambil membawa Sari keluar halaman gedung ini. Kami pun berlari ke arah mobil yang kita bawa, yang sejak awal tadi parkir di depan jalan rumah sakit ini. Suasana terlihat sepi di jalanan ini, karena memang sudah larut malam. Sempat terpikir dalam benak gue, entah apa yang akan terjadi jika tidak ada bapak security ini. Apalagi di luar jalan ini tidak ada satupun orang. Siapa yang akan membantu kita bertiga saat berada di dalam rumah sakit ini? Apalagi Sari sampai dibawa oleh makhluk-makhluk itu. Kita langsung bawa Sari ke rumah bapak security itu, yang ternyata memang biasa bantu bersihin hal-hal seperti ini seperti kena gangguan makhluk gaib. Ya, bapak security itu seperti punya keahlian untuk hal-hal goib. Bisa juga dikatakan paranormal, meski beliau sendiri tidak mau disebut sebagai paranormal. Namun sesaat, ketika kami meninggalkan rumah sakit itu, entah apa yang membuat gue untuk melihat ke arah rumah sakit itu lagi. Ya, benar, gue melihat sosok pocong itu lagi, berdiri di sebuah jendela di lantai 2. Sosok itu tidak hanya berdiri tapi juga melompat-lompat. Spontan gue alihin pandangan gue ke arah depan jalan dan melihat Indra yang menyetir mobil. Sampai di rumah bapak security itu, Sari dibawa masuk ke dalam rumah dan dibawa ke kamar yang ditemani istri bapak security itu dan diobati oleh bapak itu. Yang merasuki Sari itu arwah suster. Dulu dituduh membunuh pasien. Akhirnya dia gantung diri di ruang isolasi, dan sejak itu, dia jagain tempat itu,
arwah itu dan penunggu rumah sakit itu nggak suka orang masuk ke dalam rumah sakit itu, apalagi direkam, dan satu hal lagi, yaitu mereka nggak suka jika sampai ditantang untuk kehadirannya, cerita bapak security itu. Bapak itu melanjutkan ceritanya. Dia bercerita tentang anaknya yang pernah bekerja mengabdi di rumah sakit itu untuk merawat orang-orang dengan gangguan kejiwaan. Namun anak bapak itu juga terkena fitnah sama dengan nasib suster yang merasuki Sari tadi. Itulah kenapa bapak security itu bekerja menjaga gedung itu, karena dia tahu arwah anaknya masih berada di rumah sakit itu sampai dia dapat membalaskan dendamnya karena sudah difitnah. Bapak itu tidak ingin anaknya mencelakai orang yang tidak bersalah yang masuk ke dalam gedung, atau orang yang berada di sekitar gedung itu. Oleh karena itulah, bapak itu pernah bilang dan marah saat tahu kita masuk ke dalam gedung rumah sakit itu tanpa sepengetahuan dirinya dan tanpa izin darinya. Bapak Amir memberi nasihat ke kami tentang hal-hal gaib. Ya, Bapak Amir adalah bapak security itu. Setelah kejadian itu, saat di rumahnya, kami berkenalan. Beliau berkata, "Jangan remehkan mereka. Mereka itu ada, mereka itu nyata. Jangan sembarangan masuk ke suatu tempat apalagi sampai menantang kehadirannya." Gue dan Indra hanya terdiam karena merasa bersalah. Terutama gue yang sudah membuat kedua teman gue, Indra dan Sari, hampir celaka hanya demi sebuah konten dan kesombongan yang tidak mempercayai keberadaan mereka, karena mereka itu nyata. Seminggu kemudian dari kejadian itu, gue coba buka dan edit file hasil rekaman yang sempat terekam sebelum kamera mati karena baterainya drop. Gue nonton satu persatu, saat kamera merekam di lorong itu di lantai 2. Di menit ke-14:20, jelas banget kelihatan sosok perempuan pakaian putih kusam, berdiri nempel di dinding ujung lorong lantai 2. Mukanya nunduk, tapi waktu kamera geser, dia lihat langsung ke kamera. Matanya hitam legam, mukanya ngikutin gerakan arah kamera. Gue kaget, langsung gue hapus rekaman video footage itu. Tapi, beberapa menit kemudian, file itu muncul lagi. Namanya beda, tapi isinya sama. Momen rekaman itu adalah saat kami belum menyadari kehadiran sosok makhluk-makhluk itu. Menyadari ada yang gak beres, apalagi gue udah mencoba hapus file rekaman itu dan mencoba melupakan konten yang tadinya masih mau coba gue upload. Ternyata file itu tetap ada meski sudah dihapus. Gue meminta bantuan Pak Amir, dan benar Pak Amir berkata kalau mereka masih mengikuti gue. Karena saat di rumah sakit itu, gue yang telah menantang mereka, dan itu jugalah yang membuat hampir mencelakai kedua teman gue terutama Sari yang sempat dibawa makhluk-makhluk itu. Besok paginya, gue buka printer. Ada satu kertas ke print sendiri, hitam putih, foto muka perempuan itu, dan di bawahnya, tulisan tangan. "Kau sudah datang. Jangan pergi." Sejak itu, Pak Amir mencoba membantu membersihkan diri gue dari gangguan makhluk-makhluk itu, dan sejak saat itu juga gue berhenti membuat konten explore horor tempat angker. Kamera gue simpan. Channel konten gue hapus. Tapi malam-malam tertentu, gue masih suka dengar suara ketawa pelan dari belakang lemari. Dan kadang, gue lihat pantulan bayangan putih berdiri di sudut rumah. Jadi, buat yang suka bikin konten penelusuran tempat angker, hati-hati, itu pengalaman gue yang gue lihat dan alami sendiri. Karena tidak semua tempat ingin ditonton, dan mereka itu ada. Mereka itu nyata.